Kerinci Seblat adalah taman nasional terbesar yang ada di Indonesia. Taman ini dulunya habitat bagi badak Sumatera yang sudah punah. Tapi taman ini masih punya hewan-hewan lain seperti tapir, macan dahan, dan juga beruang madu. Dan jangan lupa ada ratusan jenis burung di sini. Dan juga 7 spesies primata. Dan di hutan sana ada beberapa hewan terbesar dan juga terganas yang ada di Asia. Seperti contohnya ada gajah Sumatera dan juga harimau Sumatera yang terkenal sangat kuat dan bisa mengalahkan semua lawannya. Tapi kabarnya masih ada makhluk yang jauh lebih kuat dari semua gajah dan lebih ganas dari semua harimau. Dan dia dikenal sebagai orang pendek, yang artinya bertubuh kecil dengan kata lain. Akan tetapi, jangan tertipu dengan namanya yang mengecoh. Tidak ada yang masih hidup untuk menceritakan kisahnya setelah melihat orang pendek. Kalian jangan khawatir, itu kan cuma dongeng. Kau lihat itu? Itu burung bulbul bergaris. Bapapararap bulbul, bapapararap bulbul, bapapararap papaparap bulbul. Cepat, ayo lihat sebelah sini, Mansur. Hup. Turki, bagaimana kalau kau coba ini? Hah. Wow. Baiklah, akan kucoba lagi. Ayo kawan-kawan, kita harus kejar yang lainnya. Jadi di mana yang lain? Mungkin ditangkap harimau. Atau mungkin lebih parah, ditangkap orang pendek. Harimau tidak menangkap mereka. Dan orang pendek itu tidak ada. Itu cuma mitos. Kita pasti salah jalan. Ayo kita kembali. Aku tidak mau kembali ke sana. Percuma saja, tidak ada jalan di depan. Kita harus kembali. Kita bisa tinggal di sini. Terlihat cukup bagus. Kau ini melantur. Tidak bisa kita tinggal di sini. Kembali ke sana, kita bisa jadi santapan harimau. Lebih parah lagi, jadi santapan orang pendek. Tunggu dulu, sepertinya aku lihat sesuatu. Mama Mansur. Dia telah ditangkap orang pendek. Ya ampun, jangan konyol, Obaid. Wow, keren. Wow. Mustahil, kuil yang hilang. Mengagumkan. Dipenuhi. Emas, selalu ada emas di kuil yang hilang. Tadinya aku mau bilang, ular, ayo. Yang benar saja, kita harus menjelajahinya. Dan juga kita mencari emas. Kera jenis apa ini? Simpanse? Atau mungkin gorila? Tidak mungkin, karena tidak ada gorila atau simpanse di Indonesia. Yang ada orang utan. Apapun itu, terlihat cukup nyata. Dan kenapa warnanya berbeda? Kalian lihat itu? Apa? Tadi patungnya berkedip. Apa maksudmu, Obaid? Tunggu, itu bukan patung. Lalu itu apa? Dia orang pendek. Semuanya lari! Hei,
Cepat naik, cepat naik, cepat naik. Sekarang kita harus apa? Tunggu di sini saja. Bisa jadi dia bosan atau lapar. Tidak. Jangan lapar. Kumohon, jangan lapar. Semuanya jangan bergerak. Hah? Burung enggang? Tidak. Apa yang terjadi ya? Kita diselamatkan. Salim, kau tidak apa-apa. Berhentilah menjerit. Hah? Hah? Ayo, dia selamatkan kita. Ayo kita ikuti dia. Oh, ini enak sekali. Orang pendek tahu betul mana mangga yang paling enak. Dia berbanding terbalik dari mitosnya. Kita akan terkenal karena menemukannya. Pastinya kita akan tampil di TV. Pasti kita semua akan terkenal dan juga masuk TV. Itu tidak benar. Harusnya Turki dan kuil orang pendek yang hilang. Hai, sebentar. Tunggu dulu. Bagaimana kalau kita namai Salim Sang Penyelamat? Ya benar. Dan memangnya kapan kau menjadi penyelamat? Hei, ayolah. Kita harus segera temukan yang lainnya. Bagus sekali. Wah, itu sepertinya tinggi sekali. Pemandangan ini pokoknya harus masuk dalam acaraku. Hah? Burung bulbul. Ini keren sekali. Hah? Begitulah cara kita kembali. Ayo. Mansur, syukurlah kalian semua aman. Hai ayah. Syukurlah. Bagaimana cara kalian bisa kembali? Ya, ceritanya sangat panjang dan tak terlupakan. Hah? Kita ikuti matahari terbenam. Tidak, kau salah. Salim, kita ikuti matahari terbenam. Wah, benar. Ngomong-ngomong, kalian pasti lapar. Ayo, kita makan dulu. Kenapa kau tidak cerita soal orang pendek? Seharusnya kita bisa jadi terkenal. Kalau kita ceritakan yang kita temukan, hutan akan dipenuhi orang yang memburunya. Lalu, mereka akan menaruhnya di kebun binatang. Dan akhirnya, orang pendek itu tidak akan bisa bebas lagi. Menurutku sebaiknya jadi rahasia kita saja, teman-teman. Sampai jumpa. Oke, kau benar, Mansur. Kau benar.
Oh, ya ampun. Bagaimana, teman-teman? Siap untuk kompetisi besok? Pastinya, kita akan membuat istana pasir tertinggi dan paling indah. Kita pasti akan menang juara pertama dengan bantuan 2 senjata rahasia itu. Tunggu, kau membuat pasir spesial? Tidak. Apa kau akan menciptakan ember robot dan skop tempelan untuk Nano? Bukan. Senjata rahasia kita, sains dan ilmu teknik. Aku akan tanya Nano dan cari tahu kecepatan angin, kelembapan, tekstur pasirnya. Lalu kita hitung tinggi dan dimensinya untuk memastikan istananya akan tetap kokoh. Ternyata kita sependapat. Aku juga ingin mengatakan hal yang sama. Mansur dan teman-temannya berpikir mereka akan menang karena menggunakan sains, ilmu teknik, dan hal merepotkan lainnya. Tapi tahun ini, apapun yang terjadi, aku yang menang. Apa kau menggunakan sains yang tadi kau sebutkan itu? Tidak juga, kawan. Aku akan curang. Kita akan buat istana pasir terbesar. Dan kita akan menang karena kita punya tim terbaik dan terpintar. Hah? Oh, maaf. Kita mungkin menang selama kau tidak menyentuh istana pasirnya, Obek. Jika kita diam-diam mencampurkan pasir dengan tepung dan air, kita bisa merancang istana pasir yang lebih baik, lebih besar, dan juga lebih kokoh. Kau kenapa? Ada sesuatu. Lihat. Di dalam pasir. Apa itu? Hei, jangan takut. Ini hanya kepiting Jauhkan dariku. kecil. Aku benci kepiting. Kenapa kau takut pada kepiting kecil? Takut katamu? Tidak. Aku tidak takut pada mereka. Mereka hanya cocok dimasak dengan dilumuri saus lemon. Nah, sudah. Ayo kita pergi. Semoga berhasil, Tim Mansur. Kalian pasti bisa. Selamat datang di kompetisi Istana Pasir tahun ini. Tim yang menang adalah tim yang membuat istana pasir paling kokoh, paling indah, dan paling kreatif. Semoga berhasil untuk semua tim yang bertanding. Waktu kalian 3 jam. Mulai dari sekarang. Hehe. Aku tahu apa yang kau lakukan. Aku punya ide. Oh, maaf. Silakan anak-anak. Wah, terima kasih kakek. Terima kasih. Bagaimana istana pasir kalian? Sejauh ini bagus kakek. Iya, istana kami lebih baik dari istana yang di sana. Anak itu agak aneh. Baiklah, silakan kalian lanjutkan. Kakek senang kalian suka minumannya. Semoga berhasil. Kenapa engkau memakai kubus pasir? Kau sangat geometris. Diam.
Fokus saja mencampur tepung dan airnya. Ayo cepat, agar pasir kita lebih kokoh. Aku harus membuang ini dulu. Apa? Awas kepala kalian. Anak yang nakal. Hah? Lihat teman-teman. Tidak mungkin. Tarek butuh tangga yang lebih tinggi. Kau jangan khawatir, Mansur. Jujur saja, istana kita tampak lebih bagus, percayalah. Hehe. Halo pecundang di bawah sana. Oke semuanya. Sekarang fokus untuk menyelesaikan sisanya. Tapi sebelum kalian pergi, sekantung tepung lagi. Menurutmu kita bisa selesai tepat waktu, Nano? Iya, itu prediksiku. Jika cuacanya tidak berubah, Menurutmu kita bisa menang, Nano? semua hasil itu mungkin terjadi. Jadi menurutmu Tarek akan menang, Nano? Itu bergantung pada pendapat dan selera jurinya. Jika seleranya buruk, Tarek pasti akan menang. Aku penasaran apakah jurinya tahu bahwa Tarek bermain curang. Curang? Bagaimana? Aku hanya mendeteksi sedikit pasir di istana pasirnya. Itu benar-benar aneh. Sungguh? Apalagi yang kau deteksi? Ada banyak tepung, karton, lem, tapi hasilnya karyanya tetap bagus. Rekan satu timnya juga mengganggu anggota yang lainnya. Coba lihat, mereka ada di sana. Maafkan aku. Permisi. Bagus sekali semuanya. Tapi istana milik Mansur bagus sekali. Aku takut mereka akan menang. Jadi bagaimana kalau kita ubah tampilannya? Tidak! Awas tangga! Waktunya habis. Jelas bahwa hanya 2 peserta kompetisi tahun ini bisa membuat istana pasirnya dalam waktu yang ditentukan. Para juri akan memilih pemenangnya. Tampaknya aku akan menang tahun ini. Ceritakan tentang istana pasirmu, anak muda. Kami menggunakan ilmu teknik dan sains agar istana pasirnya tetap kokoh dan juga aman. Ada faktor penting lainnya yang lebih penting dari hal itu, Paman. Dan apa faktor terpentingnya? Yaitu komitmen dan juga kerjasama rekan timku. Pemenangnya tim nomor 7. Satu-satunya istana pasir yang masih berdiri. Bagus sekali, Mansur, Obeid, Salim, Syama, Turki, dan Nano. Kalian memenangkan tiket perjalanan naik kayak. Selamat! Bagus anak-anak, kalian hebat, kalian pantas menang. Tolong aku, hentikan ini. Tolong aku, tolong aku,
Kita berhasil. Oh, berhasil. Hore! Kalian tidak akan pergi kemana-mana. Gawat, itu pahlawan supernya. Kau tidak bisa menghentikan kami, pahlawan super. Itu yang kalian pikirkan, dasar penjahat. Tadi apa dialogku? Tolong berikan naskahnya ke Ahmed. Kalian tahu katanya film ini diangkat dari kisah nyata. Hah? Kisah nyata di mana mereka ditangkap pahlawan super? Yang benar saja. Oke, mungkin bukan bagian itu. Ini kisah nyata. Dan bagian kabur dari penjaranya mereka rekam di tempat yang sama di mana penjahatnya melarikan diri dari penjara. Itu benar. Para napi itu seharusnya kabur dari penjara tepat di atas bukit itu dengan sistem terowongan yang rumit di bawah tanah. Lihat, naskahnya jatuh. Ini kesempatanku untuk bertemu salah satu pahlawan di film favoritku. Ayo teman-teman. Ya? Halo Tuan Ahmed Hamdan. Maaf mengganggumu. Kami hanya ingin memberimu. Sama sekali tidak mengganggu. Aku selalu senang bertemu dengan penggemarku. Kau tahu, dulu aku ini seperti dirimu. Aku benar-benar mengagumi dan memuja pahlawan. Tapi itu saja tidak cukup untuk menjadikanku pahlawan aksi terhebat di dunia saat ini. Kau tahu dulu aku bagaimana? Bagaimana? Aku berani. Itulah caraku bisa terkenal seperti ini. Karena keberanian bukanlah akting. Jika kau tidak bersikap berani, kau tidak akan bisa tampil meyakinkan di depan layar. Jadi, aku punya pertanyaan untukmu, teman mudaku. Seberapa beranikah dirimu? Maaf soal itu, teman mudaku. Aku sedikit shock karena tadi terjatuh. Jadi, ayo kita cari jalan keluar dari tempat ini secepat mungkin. Oke, aku tidak cemas karena aku bersama pahlawan aksi paling berani di dunia. Silakan pimpin jalannya. Kau benar. Ikuti aku. Tolong aku. Aku mohon tolong aku. Jangan biarkan aku terjatuh. Aku punya istri di rumah dan keluarga. Maksudku, dengar. Bantu saja aku untuk naik. Oh, tentu. Tunggu sebentar. Di bawah sana ada tempat berpijak untukmu. Tapi aku tidak akan sampai. Tapi itu tepat di bawahmu. Oh, tidak. Itu terlalu jauh. Bisakah kau tolong membantuku naik saja? Baiklah, berayun saja ke arahku. Oh, temanku. Halo, Mansur. Iya. Iya. Kau tidak apa-apa? Kau tidak apa-apa? Sejujurnya aku yakin aku bisa tahan menghadapi ini lagi. Tenang saja. Aku tadi bicara dengan Mansur. Dia akan menuntun kita keluar dari sini. Lagi pula, kurasa tidak akan terjadi hal yang lebih buruk pada kita. Iya kan? Hah? 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 Satu-satunya hal yang harus kau lakukan adalah menjaga kuncinya. Aku merencanakan kita kabur dari penjara. Aku menyuruh alatnya diselundupkan ke penjara. Kau hanya perlu menjaga kuncinya. Itu saja, tidak lebih. Tapi kau malah menghilangkannya. Kau tidak tahu cara menyalakan mobil tanpa kuncinya? Aku otak kejahatannya. Aku bukan pencuri mobil. Aku tidak tahu cara menyalakan mobil tanpa kuncinya. Hah? Lihat, kunci mobilnya. Tangkap dia! Oh, oke. Kita harus segera keluar dari sini. Itulah pahlawan aksi hebatnya. Apa kau punya ide? Iya, kita lewati pintu keluar. Hah? Hah? Oke, tapi mana yang harus kita lewati? Berhenti! Seseorang tolong kami!
Halo. Mansur, tolong kami! Oh, tampaknya para penjahat itu sudah kabur dari penjara persis seperti sebelumnya. Dan itu pun sama seperti yang Ahmed Hamdan tampilkan di filmnya. Tepat kali, itu benar. Lalu bagaimana akhirnya dulu? Kau ini kan asisten Ahmed Hamdan. Bagaimana penjahatnya ditangkap saat pertama kali mereka kabur? Kurasa itu membutuhkan gua bawah tanah dan juga GPS. Sesuatu semacam itu, iya kan? Aku bisa mengatakan. Tapi aku akan membocorkan akhir filmnya padamu. Kau ingin tahu apa yang terjadi di akhir filmnya? Iya. Oh, aku ingat. Aku sudah tanda tangani pernyataan kerahasiaan. Tidak boleh membocorkan ceritanya. Oh baik, kami tidak mendapatkan bantuan di sini. Tanyakan saja Ahmed Hamdan. Kurasa aku tidak mendapatkan bantuan darinya juga. Akan aku kirimkan lokasi pintu keluarnya melalui ponselmu sekarang. Ikuti saja jalannya, lalu kami akan menghubungi polisi. Tapi, Mansur, aku rasa tidak semudah yang kau katakan. Ya ampun, tidak. Aku rasa aku tahu apa yang terjadi di sini. Dengar, maafkan aku, tapi ada yang harus kau tahu. Apa? Sejujurnya, aku tidak tahu cara mengatakannya. Tapi Ahmad tidak berani seperti yang kau kira. Tentu saja. Ada satu hal yang harus dilakukan setiap kali dia seperti ini. Apa itu? Cepat berikan jubahnya. Berikan jubahnya? Benar. Dari pahlawan super, dia berubah setiap kali dia memakainya. Itu ide yang bagus. Tapi bagaimana aku bisa mendapatkan jubahnya? Hah? Ada yang memesan jubah pahlawan super? Ini terakhir kalinya aku kabur dari penjara denganmu. Jangan begitu. Kunci mobilnya pasti ditemukan. Sekarang kita cuma perlu... Berhenti. Apa itu? Apanya? Di mana? Lupakan kuncinya. Ayo kita pergi dari sini. Kalian tidak akan kemana-mana. Lari! Lari! Aha! Dia ada di mana-mana. Lewat sini. Kita akan sampai. Kembali ke terowongan. Jangan diam saja. Ayo cepat. Lawan dia atau polisi? Tidak, tidak. Jauhkan kami dari dia. Kami menyerah, kami menyerah. Jauhkan dia dari kami. Kami menyerah, Pak. Kau benar-benar sangat berani, Tuan Ahmed Hamdan. Mereka penjahat sangat berbahaya. Banyak sekali orang merasa takut untuk melawan mereka. Rasa takut tidak membuatku takut, petugas. Keberanian adalah nama tengahku. Tengahku, aku punya kemampuan dan aku juga dan aku dibantu oleh anak-anak ini. Aku tidak akan berhasil tanpa mereka. Bagus anak-anak, kalian akan kami tulis dalam laporanku. Aku bisa melihat tajuk berita untuk besok. Napi kabur, ditangkap oleh pahlawan super terbaik dunia. Seberapa sering itu terjadi? Pastikan kalian terus membuka mata. Itu dia di sana. Lihat di sana. Lihat itu.
Sekarang bagaimana? Sekarang kita lari. Ya ampun. Ayo, Obey. Pasti bisa, ayo. Ayo. Tidak. Obey, lompat saja. Ayo, lompat. Terlalu jauh. Aku tidak akan sampai. Hah? Hei, ini aneh. Tidak. Oh, jangan lagi. Apa itu rusak? Iya maaf, tetapi itu pengalaman yang luar biasa. Rasanya seperti nyata. Aku tahu, tapi kukira aku sudah perbaiki kerusakannya. Sistem permainan ini akan dirilis beberapa minggu lagi. Satu masalah kecil bisa menghambatku berminggu-minggu. Aku tidak mengerti bagaimana itu terjadi. Sayangnya, aku tidak membawa peralatanku untuk memeriksanya. Aku mungkin bisa bantu. Ayo Nano, sekarang aku minta tolong lakukan pemindahan sistem penuh. Sistemnya tidak diatur untuk 6 pemain. 6 katamu? Kalian hanya berempat. 6 pemain ada di gamenya. 2 pemain masih bermain dalam gamenya. Platform permainan baruku yang revolusioner dan luar biasa diretas. Cepat di mana mereka? Level 8 itu adalah level hutan. Level hutan? Tapi itu sangat dirahasiakan. Yang itu dirahasiakan. Lalu siapa yang... Ini pasti ulah Samir dan Munir. Mereka pencuri dan peretas terkenal. Ini pasti mereka. Jika mereka temukan kode pintu belakangnya, mereka akan mencuri semuanya. Aku harus hentikan mereka sebelum terlalu dekat. Aku menaruhnya di level hutan. Sebaiknya kau masuk sekarang. Hentikan mereka. Aku pengembang yang hebat, tapi keahlian bermainku tidak sebagus kalian. Aku butuh bantuan kalian. Sistem permainan ini cukup bagus. Ya benar, pasti hebat saat kita luncurkan di forum daring kita. Aku yakin pasti banyak yang memakainya. Ya, itu benar. Kebetulan sekali Mahmud meninggalkan pintu belakang dalam kode kita beruntung. Pasti dia pikir tidak ada yang tahu di mana lokasinya. Ya, kita hanya perlu masuk pintu merah yang melayang di sana. Dan informasinya jadi milik kita. Mudah sekali, kan? Tidak kalau kami bisa ke sana duluan. Kita ketahuan. Itu bagus. Tadinya aku khawatir ini terlalu mudah. Ayo main. Sampai nanti. Mereka berada jauh di depan. Mereka terlalu cepat. Tidak mungkin kami bisa menangkap mereka tepat waktu. Aku takut itu akan terjadi. Jadi aku unduh permainan lain juga. Aku harus mencampurnya dengan game ini. Ini akan menghambat mereka. Lihat, di sana. Ayo, cepat. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Aktifkan fasilitas mengelak. Yang benar saja. Ayo cepat pergi. Aku harus masuk untuk membantu. Ini alat permainan yang unik. Gerakanmu di dalamnya hanya dibatasi imajinasimu. Jadi gunakan saja imajinasimu. Pastinya, itu yang mahir aku lakukan. Teman-teman, kalian harus pakai imajinasi kalian. Hei teman-teman, di mana Obay? Itu namanya menggunakan imajinasimu. Terbang seperti angin.
Gawat, ini bisa berlangsung lama. Cara menghentikan mereka hanya dengan mengeluarkan mereka dari sistem. Itu artinya mematikan server keamanan di mall secara manual. Itu benar. Kau ikut denganku, dan kalian berdua berusaha untuk kalahkan mereka mencapai pintu yang warna merah itu. Jika bisa, yang kalian lakukan hanya perlu menekan bel di samping pintunya itu. Dan pintu belakangnya akan terhapus. Mereka pun akan terkunci dari sistemnya. Apa? Tapi, Semoga berhasil. Ayo cepat. Hei, Maaf, kami buru-buru. kembali kalian. Ini gawat. Di sebelah sana. Tunggu. Farid pada komando. Aku sedang mengejar dua anak yang ingin mencuri. Aku butuh bantuan. Cepat, cepat. Hei, berhenti kalian. Tidak. Hei, berhenti. Tunggu. Ini lebih baik. Oh, bagus. Dinosaurus lagi. kita selalu saja dikejar dinosaurus. Aku muak sekali. Benar, kita harus lari. Ayo cepat. Pijakannya habis. Iya, tapi lihat. Kita hanya perlu melompat. Tidak. Kau hanya perlu bayangkan dirimu melakukannya. Itu pasti berhasil. Jangan khawatir. Oh, Salim. Oh, Hei, berhenti kalian! Berhenti! Hei! Lihat, di sana. Kurasa aku harus melompat. Yeay, aku berhasil. Kita dikalahkan dengan anak kecil. Bagaimana kita akan tampil di sirkuit permainan lagi? Itulah yang mau kami bilang pada kalian. Permainan berakhir. Jadi ternyata tidak ada masalah dalam sistem permainanmu ya. aku tidak sabar menunggu itu rilis. Terima kasih banyak sudah membantu mengujinya, teman-teman. Kalianlah yang pertama mendapatkan ini saat itu dirilis. Dan aku sedang membuat permainan baru yang pasti kalian suka. Namanya Taman Dinosaurus yang Luas. Oh, tidak.
Kerinci Seblat adalah taman nasional terbesar yang ada di Indonesia. Taman ini dulunya habitat bagi badak Sumatera yang sudah punah. Tapi taman ini masih punya hewan-hewan lain seperti tapir, macan dahan, dan juga beruang madu. Dan jangan lupa ada ratusan jenis burung di sini. Dan juga 7 spesies primata. Dan di hutan sana ada beberapa hewan terbesar dan juga terganas yang ada di Asia. Seperti contohnya ada gajah Sumatera. Dan juga harimau Sumatera yang terkenal sangat kuat dan bisa mengalahkan semua lawannya. Tapi kabarnya masih ada makhluk yang jauh lebih kuat dari semua gajah dan lebih ganas dari semua harimau. Dan dia dikenal sebagai orang pendek, yang artinya bertubuh kecil dengan kata lain. Akan tetapi, jangan tertipu dengan namanya yang mengecoh. Tidak ada yang masih hidup untuk menceritakan kisahnya setelah melihat orang pendek. Kalian jangan khawatir, itu kan cuma dongeng. Kau lihat itu? Itu burung bulbul bergaris. Bapapararap bulbul, bapapararap bulbul, bapapararap papaparap bulbul. Cepat, ayo lihat sebelah sini, Mansur. Hup. Turki, bagaimana kalau kau coba ini? Hah. Wow. Baiklah, akan kucoba lagi. Ayo kawan-kawan, kita harus kejar yang lainnya. Jadi di mana yang lain? Mungkin ditangkap harimau. Atau mungkin lebih parah, ditangkap orang pendek. Harimau tidak menangkap mereka. Dan orang pendek itu tidak ada. Itu cuma mitos. Kita pasti salah jalan. Ayo kita kembali. Aku tidak mau kembali ke sana. Percuma saja, tidak ada jalan di depan. Kita harus kembali. Kita bisa tinggal di sini. Terlihat cukup bagus. Kau ini melantur. Tidak bisa kita tinggal di sini. Kembali ke sana, kita bisa jadi santapan harimau. Lebih parah lagi, jadi santapan orang pendek. Tunggu dulu, sepertinya aku lihat sesuatu. Mama Mansur, dia telah ditangkap orang pendek. Ya ampun, jangan konyol, Obaid. Wow, keren. Wow, mustahil, kuil yang hilang. Mengagumkan. Dipenuhi emas. Selalu ada emas di kuil yang hilang. Tadinya aku mau bilang ular, ayo. Yang benar saja, kita harus menjelajahinya. Dan juga kita mencari emas. Kera jenis apa ini? Simpanse? Atau mungkin gorila? Tidak mungkin, karena tidak ada gorila atau simpanse di Indonesia. Yang ada orang utan. Apapun itu, terlihat cukup nyata. Dan kenapa warnanya berbeda? Kalian lihat itu? Apa? Tadi patungnya berkedip. Apa maksudmu, Obaid? Tunggu, itu bukan patung. Lalu itu apa? Dia orang pendek. Semuanya lari.
Cepat naik, cepat naik, cepat naik. Sekarang kita harus apa? Tunggu di sini saja. Bisa jadi dia bosan atau lapar. Tidak. Jangan lapar. Kumohon, jangan lapar. Semuanya jangan bergerak. Hah? Burung enggang? Tidak. Apa yang terjadi ya? Kita diselamatkan. Salim, kau tidak apa-apa. Berhentilah menjerit. Hah? Ayo, dia selamatkan kita. Ayo kita ikuti dia. Oh, ini enak sekali. Orang pendek tahu betul mana mangga yang paling enak. Dia berbanding terbalik dari mitosnya. Kita akan terkenal karena menemukannya. Pastinya kita akan tampil di TV. Pasti kita semua akan terkenal dan juga masuk TV. Itu tidak benar. Harusnya Turki dan kuil orang pendek yang hilang. Hai, sebentar. Tunggu dulu. Bagaimana kalau kita namai Salim Sang Penyelamat? Ya benar. Dan memangnya kapan kau menjadi penyelamat? Hei, ayolah. Kita harus segera temukan yang lainnya. Bagus sekali. Wah, itu sepertinya tinggi sekali. Pemandangan ini pokoknya harus masuk dalam acaraku. Hah? Burung bulbul. Ini keren sekali. Hah? Begitulah cara kita kembali. Ayo. Mansur, syukurlah kalian semua aman. Hai ayah. Syukurlah. Bagaimana cara kalian bisa kembali? Ya, ceritanya sangat panjang dan tak terlupakan. Hah? Kita ikuti matahari terbenam. Tidak, kau salah. Salim, kita ikuti matahari terbenam. Wah, benar. Ngomong-ngomong, kalian pasti lapar. Ayo, kita makan dulu. Kenapa kau tidak cerita soal orang pendek? Seharusnya kita bisa jadi terkenal. Kalau kita ceritakan yang kita temukan, hutan akan dipenuhi orang yang memburunya. Lalu, mereka akan menaruhnya di kebun binatang. Dan akhirnya, orang pendek itu tidak akan bisa bebas lagi. Menurutku sebaiknya jadi rahasia kita saja, teman-teman. Sampai jumpa. Oke, kau benar, Mansur. Kau benar.
Ya ampun. Bagaimana, teman-teman? Siap untuk kompetisi besok? Pastinya. Kita akan membuat istana pasir tertinggi dan paling indah. Kita pasti akan menang juara pertama dengan bantuan 2 senjata rahasia itu. Tunggu, kau membuat pasir spesial? Tidak. Apa kau akan menciptakan ember robot dan skop tempelan untuk Nano? Bukan. Senjata rahasia kita, sains dan ilmu teknik. Aku akan tanya Nano dan cari tahu kecepatan angin, kelembapan, tekstur pasirnya. Lalu kita hitung tinggi dan dimensinya untuk memastikan istananya akan tetap kokoh. Ternyata kita sependapat. Aku juga ingin mengatakan hal yang sama. Mansur dan teman-temannya berpikir mereka akan menang karena menggunakan sains, ilmu teknik, dan hal merepotkan lainnya. Tapi tahun ini, apapun yang terjadi, aku yang menang. Apa kau menggunakan sains yang tadi kau sebutkan itu? Tidak juga, kawan. Aku akan curang. Kita akan buat istana pasir terbesar. Dan kita akan menang karena kita punya tim terbaik dan terpintar. Oh, maaf. Kita mungkin menang selama kau tidak menyentuh istana pasirnya, Obek. Jika kita diam-diam mencampurkan pasir dengan tepung dan air, kita bisa merancang istana pasir yang lebih baik, lebih besar, dan juga lebih kokoh. Kau kenapa? Ada sesuatu. Lihat di dalam pasir. Apa itu? Hei, jangan takut. Ini hanya kepiting. Jauhkan dariku. Aku benci kepiting. Kenapa kau takut pada kepiting kecil? Takut katamu? Tidak. Aku tidak takut pada mereka. Mereka hanya cocok dimasak dengan dilumuri saus lemon. Nah, sudah. Ayo kita pergi. Semoga berhasil, Tim Mansur. Kalian pasti bisa. Selamat datang di kompetisi Istana Pasir tahun ini. Tim yang menang adalah tim yang membuat istana pasir paling kokoh, paling indah, dan paling kreatif. Semoga berhasil untuk semua tim yang bertanding. Waktu kalian 3 jam. Mulai dari sekarang. Hehe. Aku tahu apa yang kau lakukan. Aku punya ide. Oh, maaf. Silakan anak-anak. Wah, terima kasih kakek. Terima kasih. Bagaimana istana pasir kalian? Sejauh ini bagus kakek. Iya, istana kami lebih baik dari istana yang di sana. Anak itu agak aneh. Baiklah, silakan kalian lanjutkan. Kakek senang kalian suka minumannya. Semoga berhasil.
Kenapa engkau memakai kubus pasir? Kau sangat geometris. Diam! Fokus saja mencampur tepung dan airnya. Ayo cepat, agar pasir kita lebih kokoh. Aku harus membuang ini dulu. Apa? Awas kepala kalian. Anak yang nakal. Hah? Lihat teman-teman. Tidak mungkin. Tarek butuh tangga yang lebih tinggi. Kau jangan khawatir, Mansur. Jujur saja, istana kita tampak lebih bagus, percayalah. Hehe. Halo pecundang di bawah sana. Oke semuanya. Sekarang fokus untuk menyelesaikan sisanya. Tapi sebelum kalian pergi, sekantung tepung lagi. Menurutmu kita bisa selesai tepat waktu, Nano? Iya, itu prediksiku. Jika cuacanya tidak berubah, Menurutmu kita bisa menang, Nano? semua hasil itu mungkin terjadi. Jadi menurutmu Tarek akan menang, Nano? Itu bergantung pada pendapat dan selera jurinya. Jika seleranya buruk, Tarek pasti akan menang. Aku penasaran apakah jurinya tahu bahwa Tarek bermain curang. Curang? Bagaimana? Aku hanya mendeteksi sedikit pasir di istana pasirnya. Itu benar-benar aneh. Sungguh? Apalagi yang kau deteksi? Ada banyak tepung, karton, lem, tapi hasilnya karyanya tetap bagus. Rekan satu timnya juga mengganggu anggota yang lainnya. Coba lihat, mereka ada di sana. Maafkan aku. Permisi. Bagus sekali semuanya, tapi istana milik Mansur bagus sekali. Aku takut mereka akan menang. Jadi bagaimana kalau kita ubah tampilannya? Tidak! Awas tangga! Waktunya habis. Jelas bahwa hanya 2 peserta kompetisi tahun ini bisa membuat istana pasirnya dalam waktu yang ditentukan. Para juri akan memilih pemenangnya. Tampaknya aku akan menang tahun ini. Ceritakan tentang istana pasirmu, anak muda. Kami menggunakan ilmu teknik dan sains agar istana pasirnya tetap kokoh dan juga aman. Ada faktor penting lainnya yang lebih penting dari hal itu, Paman. Dan apa faktor terpentingnya? Yaitu komitmen dan juga kerjasama rekan timku. Pemenangnya tim nomor 7. Satu-satunya istana pasir yang masih berdiri. Bagus sekali, Mansur, Obeid, Salim, Syama, Turki, dan Nano. Kalian memenangkan tiket perjalanan naik kayak. Selamat! Bagus anak-anak, kalian hebat, kalian pantas menang. Tolong aku, hentikan ini. Tolong aku, tolong.